Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Rifan Firdaus, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, selaku dosen pembimbing mata kuliah PPDT. Perkenalkan, nama saya Kunti Masruroh, mahasiswa tingkat 2 kelas A. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 dengan kasus flu burung. Adapun anggota kelompok kami yaitu Iis Ariska Saraswati, Ika Juwita, Irma Febrianti, Khofifah Kusnul Kusnun, Kunti Masruroh, saya sendiri, dan Luci Sridewi. Kita langsung saja masuk pada materi, yaitu apa sih itu flu burung? Jika kita mendengar flu burung mungkin tidak asing ya di telinga kita. Nah, flu burung sendiri ini pertama kali ditemukan di Italia pada tahun 1878. Kemudian masuk ke Indonesia atau mewabah di Indonesia itu sekitar tahun 2003. Nah, jika dilihat dari datanya itu dari tahun 2005 sampai dengan 2018 terdapat 200 kasus dengan 168 kasus meninggal dunia. Nah, ini kasus yang terjadi pada manusia yang terjangkit avian influenza. Kemudian kalau untuk unggas sendiri itu terdapat 10 juta lebih ya yang terjangkit. Nah, kemudian apa sih pengertian dari flu burung atau yang sering dikenal dengan avian influenza ini? Nah, jadi pengertian flu burung itu sendiri merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang burung atau unggas dan manusia. Nah, flu burung atau avian influenza ini merupakan penyakit infeksi akibat virus influenza tipe A yang biasa mengenai unggas. Nah, kemudian virus influenza sendiri termasuk dalam famili orthomicovirus yang terdiri dari 3 tipe, yaitu A, B, dan C. Nah, kemudian bagaimana etiologi cara penularannya? Nah, jadi etiologi penyebab flu burung ini atau yang disebut dengan avian influenza ini disebabkan oleh virus influenza tipe A. Nah, jadi influenza tipe A ini H5N1 ya. Nah, kemudian virus RNA ini famili Orthomicoviridae, di mana asal nukleat virus ini beruntai tunggal terdiri dari 8 segmen gen yang mengkode 11 jenis protein. Nah, berdasarkan protein hemaglutinin dan neuraminidase, telah teridentifikasi subtipe 16 hemaglutinin dan 9 neuraminidase. Nah, subtipe H5N1 ini patogen dengan mortalitas infeksi pada manusia mencapai 60%. Beberapa sifat virus H5N1 antara lain bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, virus H5N1 ini tidak dapat bertahan hidup pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian tidak dapat bertahan hidup selama 56 derajat Celcius selama 3 jam dan 80 derajat Celcius selama 1 menit, serta mati dengan deterjen, desinfektan, dan cairan yang mengandung iodin atau alkohol 70%. Kemudian lanjut cara penularan flu burung. Nah, penularannya ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan unggas yang terpapar virus penyebab flu burung. Kemudian penularan flu burung dapat terjadi karena kontak cairan dari unggas yang terpapar virus flu burung dengan seseorang yang sehat. Ketika memiliki unggas yang dicurigai terpapar virus flu burung, hindari kotoran dan kandang unggas tersebut. Kemudian perhatikan tingkat kematangan yang optimal ketika mengkonsumsi daging unggas. Nah, yang terakhir itu penularan virus flu burung dapat terjadi ketika seseorang mandi atau berenang dengan air yang sudah terpapar virus flu burung. Kemudian bagaimana manifestasi klinisnya? Nah, manifestasi klinis avian influenza itu yaitu yang pertama, masa inkubasi 3 hari dengan rentang 2-4 hari. Kemudian batuk, pilek, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada selvagia atau sakit kepala, kemudian nyeri tenggorokan, mialgia atau nyeri otot, dan malaise atau rasa kurang sehat atau perasaan tidak nyaman. Kemudian ada juga diare dan konjungtivitas. Kemudian flu ringan hingga berat, pneumonia, dan banyak yang berakhir dengan ARDS atau sindrom stres pernapasan akut, yaitu merupakan kondisi ketika cairan menumpuk di kantong udara paru-paru dan mengurangi organ-organ oksigen. Nah, jadi itu disebabkan oleh penyebab penyakit kritis seperti sepsis dan pneumonia berat.
Kemudian ada kelainan laboratorium, leukopenia, limfopenia, dan trombositopenia. Nah, di mana leukopenia, limfopenia, dan trombositopenia ini kekurangan ya. Kalau leukopenia kan kekurangan sel darah putih. Kemudian limfopenia itu berarti tingkat limfositnya rendah. Kemudian trombositopenia itu berarti rendahnya jumlah trombosit dalam darah. Pokoknya ada yang ada penia-penianya ini berarti rendah ya guys. Kemudian gangguan ginjal sebagian besar berupa peningkatan ureum dan kreatinin. Nah, ureum sendiri ini kan untuk mengukur zat sisa dari metabolisme protein yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Kemudian kreatinin ini kan merupakan zat sisa hasil pemecahan otot yang akan dibuang melalui ginjal. Nah, jika terjadi peningkatan pada keduanya kadar tersebut, maka terjadi gangguan pada ginjal. Kita lanjut ke patofisiologi avian influenza. Virus influenza A subtipe H5N1 masuk ke dalam tubuh manusia karena adanya kontak dengan unggas dan produk seperti lendir, kotoran, darah, dan lain sebagainya. Yang terinfeksi virus flu burung, infeksi virus masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian terjadilah replikasi virus yang sangat cepat. Terjadinya replikasi virus ini merangsang pembentukan sitokinin, kemudian masuk sirkulasi sistemik yang menimbulkan gejala seperti demam, malaise, mialgia, dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan penunjang apa saja yang harus dilakukan? Menurut Nur Afif 2015, pemeriksaan penunjang pada flu burung yaitu ada 4. Yang pertama, pemeriksaan kimia darah. Yang kedua, pemeriksaan hematologi. Yang ketiga, pemeriksaan radiologik. Dan pemeriksaan postmortem. Nah, untuk yang pertama, pemeriksaan kimia darah, di mana dilakukan pemeriksaan SGOT dan SGPT. Di mana ini dilihat kadar albumin dalam darah dan kadar globulin serta ureum, kreatin kinase, dan analisis gas darah. Nah, untuk pemeriksaan SGOT dan SGPT itu dilakukan pengambilan sampel darah. Nah, di mana SGOT dan SGPT ini dilakukan untuk melihat gangguan pada fungsi liver. Nah, jadi SGOT itu sendiri enzim yang berada di hati, liver, jantung, otot, dan otak. Sedangkan GPT enzim yang berada dalam liver. Nah, kemudian normal SGOT itu kurang dari 33 unit per liter, sedangkan SGPT itu kurang dari 55 unit per liter. Nah, di sini sering terjadi peningkatan SGOT dan SGPT. Nah, kemudian penurunan albumin, peningkatan ureum dan kreatin, peningkatan kreatin kinase. Kemudian untuk analisis gas darahnya itu dapat normal dan juga dapat abnormal. Kemudian kelainan laboratorium itu sesuai dengan perjalanan penyakit dan komplikasi yang ditemukan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan hematologi. Nah, jadi pemeriksaan hematologi di sini melihat kadar hemoglobin dalam darah, leukosit, trombosit, kemudian menghitung jenis leukosit, limfosit total. Nah, umumnya itu ditemukan leukopeni, limfositopeni, dan trombositopeni, di mana ini kekurangan ya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada uji RT-PCR, itu untuk H5, kemudian biakan dan identifikasi virus influenza A subtipe H5N1. Kemudian ada uji serologi, di mana itu uji reaksi antigen, antibody gitu. Kemudian uji penapisan atau rapid test mendeteksi influenza A. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan radiologi, di mana pemeriksaan radiologi ini dengan pemeriksaan fototoraks, kemudian dilakukan setiap tersangka flu burung. Kemudian gambaran infiltrat di paru menunjukkan bahwa kasus ini adalah pneumonia. Nah, pemeriksaan lain yang dianjurkan adalah pemeriksaan CT scan untuk kasus dengan gejala klinik flu burung tetapi hasil fototorak normal sebagai langkah diagnostik dini. Untuk yang terakhir, yang keempat, pemeriksaan postmortem. Nah, jadi pada pasien yang meninggal sebelum diagnostik flu burung ditegakkan dianjurkan untuk mengambil kesediaan postmortem dengan jalan biopsi pada mayat. Kemudian spesimen dikirim untuk pemeriksaan patologi anatomi dan PCR. Nah, selanjutnya bagaimana penata laksanaan keperawatannya?
Untuk di Vaskes pelayanan kesehatan non-rujukan kasus flu burung, pasien yang suspek flu burung langsung diberikan oseltamivir 2 kali 75 mg. Nah, jika anak-anak sesuai dengan berat badan lalu dirujuk ke rumah sakit flu burung. Kemudian pasien ditangani sesuai dengan kewaspadaan standar. Kemudian untuk pelayanan di rumah sakit rujukan bisa dibaca sendiri ya. Jadi pasien suspek H5N1 probable dan konfirmasi dirawat di ruang isolasi. Kemudian untuk yang di penaktalaksanaan di ruang rawat inap itu perhatikan keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, frekuensi napas, dan suhu. Bila fasilitas tersedia, pantau saturasi oksigen dengan alat pulse oximetry. Kemudian terapi suportif, oksigen cairan, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke pengkajian keperawatannya. Nah, seperti biasa ya kita lakukan anamnesa terlebih dahulu dengan menanyakan identitas, umur, suku bangsa, dan pekerjaan. Nah, biasanya flu burung ini menyerang sekelompok entitas atau orang-orang jompo dan paling banyak didominasi oleh anak-anak. Kemudian untuk suku bangsa, ini kasus terbanyak itu dari Vietnam, Thailand, Kamboja, dan terakhir Indonesia. Kemudian pekerjaan. Nah, flu burung ini kan berisiko tinggi menyerang pada pekerjaan ternak unggas. Kemudian status kesehatan klien saat ini. Nah, yang pertama ada keluhan utama, alasan masuk rumah sakit, riwayat penyakit sekarang. Nah, untuk keluhan utama biasanya yang terjadi adalah sesak napas yang merupakan salah satu tanda terjadinya infeksi di paru-paru atau pneumonia, batuk, pilek, nyeri otot, peningkatan suhu tubuh, dan sakit tenggorokan. Kemudian alasan masuk rumah sakit. Biasanya pasien ini mengalami mialgia, demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, pilek, batuk, dan gangguan pernapasan. Kemudian riwayat penyakit sekarang. Nah, biasanya ditemukan demam atau suhu lebih dari 30 derajat Celcius, sesak napas, sakit tenggorokan, batuk, pilek, serta diare. Kemudian untuk riwayat kesehatan terdahulu, itu ada riwayat kesehatan terdahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat pengobatan, keadaan umum yang terdiri dari kesadaran, tanda-tanda vital. Nah, untuk riwayat kesehatan terdahulu, kita mengkaji apakah ada riwayat sakit paru-paru atau tidak, serta kita juga mengkaji riwayat perjalanan dalam waktu 7 hari sebelumnya. Apakah pernah melakukan kunjungan ke daerah atau tempat tinggal di wilayah yang terjangkit flu burung, mengkonsumsi unggas, sakit, kontak dengan unggas atau orang yang positif flu burung. Kemudian ada riwayat kesehatan keluarga. Nah, penyakit flu burung itu tidak diturunkan, tetapi perawat perlu menanyakan apakah penyakit ini pernah dialami oleh anggota keluarga yang lainnya sebagai faktor predisposisi penularan di dalam rumah. Kemudian ada riwayat pengobatan. Kemudian ada dosis oseltamivir 75 mg per oral sekali sehari selama 1 minggu. Nah, kemudian bila dibersihkan dengan kreatin 10-30 ml per menit, oseltamivir diberikan setiap 2 hari sekali. Untuk pemeriksaan fisik itu ada keadaan umum, di kesadaran, dan tanda-tanda vital. Nah, jadi keadaan umumnya itu biasanya lemah, demam, radang tenggorokan, sesak napas. Kemudian tingkat kesadaran pada pasien H5N1 itu kesadarannya tetap penuh. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah pada pasien flu burung terjadi peningkatan tekanan darah. Kemudian nadi, takikardi, dan dispneu, di mana takikardi, detak jantung cepat dan tidak teratur melebihi 100 kali per menit. Kemudian dispneu, susah napas atau napas terasa berat. Kemudian pernapasan melebihi normal, suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Untuk body system itu yang pertama ada sistem pernapasan, kemudian sistem persyarapan, sistem penginderaan, sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem perkemihan, sistem muskuloskeletal, sistem integumen, sistem imun, sistem reproduksi. Untuk yang pertama, sistem pernapasan itu ada inspeksi. Nah, di mana di sini kita mencek membran mukosa hidung faring itu tampak kemerahan atau tidak. Kemudian tonsil itu tampak kemerahan atau ada edema atau tidak. Nah, biasanya terdapat sekret atau lendir pada daerah hidung. Kemudian hidung tampak kemerahan. Kemudian adanya batuk. Kemudian kita palpasi. Nah, kita raba adanya pembesaran kelenjaran limfa apa tidak. Nah,
jika tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian perkusi, kita lihat area paru sonor, hipersonor atau duldness. Kemudian aukultasi, suara napas area vesikuler. Kemudian di sistem persarapan kita inspeksi kepada penderita flu burung itu pasien tampak lemah, tidak bisa bangun dan berinteraksi dengan baik, serta pasien tidak mau disentuh karena sakit saat disentuh. Kemudian sistem penginderaan, nah kita lakukan pemeriksaan mata. Kita inspeksi kesimetrisan mata, adanya tidaknya edem pada kelopak mata, palpebra, konjungtivitis, dan sklera, tidak ada perubahan warna. Kemudian pemeriksaan telinga, inspeksi bentuk simetris, dapat serumen, tidak terdapat benjolan, tidak terdapat hiperpigmentasi. Kemudian kita palpasi, terdapat nyeri tekan atau tidak. Kemudian pemeriksaan hidung, inspeksi, amati bentuk tulang hidung dan posisi septum nasib. Adakah pembengkokan atau tidak, terdapat sekret atau tidak. Kemudian palpasi, ada atau tidaknya terdapat nyeri tekan dan massa. Kemudian pemeriksaan mulut, kita inspeksi, amati bibir, kelainan kongenital, labiosiesis, palatosiesis atau labiopatosiesis. Kemudian warna lidah, terdapat pendarahan atau tidak, ada abses atau tidak. Kemudian sistem kardiovaskuler, kita inspeksi, ada atau tidaknya nyeri tekan, auskultasi, ada atau tidaknya suara tambahan, palpasi pada dinding torak, teraba lemah, kuat atau tidak teraba. Kemudian perkusi, batas-batas jantung. Kemudian untuk sistem pencernaan, inspeksi, bentuk abdomen, massa atau benjolan, bayangan pembuluh darah vena. Kemudian auskultasi, frekuensi peristaltik usus 20 kali per menit. Palpasi, lakukan palpasi abdomen untuk menekan lemah, keras atau distensi, adanya nyeri tekan dan adanya massa atau asistes. Gangguan pada gester yang menyebabkan mual atau muntah serta diare pada penderita flu burung. Untuk sistem endokrin, di sini tidak ada perubahan pada sistem endokrin pada pasien yang positif flu burung. Untuk sistem perkemihan, pada inspeksi sebagian besar penderita flu burung itu mengalami gangguan ginjal berupa peningkatan ureum dan kreatin. Untuk sistem muskuloskeletal, inspeksi dan palpasi, terjadi kelemahan otot karena kurangnya daya tahan tubuh dan mengalami nyeri. Kemudian pada sistem integumen, inspeksi, kulit menjadi kehitaman atau keabuan. Kemudian jika dipalpasi, turgor tidak kembali dalam 2 detik. Nah, kemudian sistem imun, kelainan laboratorium, leukopenia, limfopenia, dan trombositopenia sering terjadi pada pasien flu burung. Sistem reproduksi, nah untuk sistem reproduksi sendiri tidak ada perubahan ya pada sistem reproduksi pada pasien yang terjangkit virus flu burung. Nah, diagnosa keperawatan seperti apa sih yang harus ditegakkan pada kasus flu burung? Nah, jadi diagnosa yang harus ditegakkan itu seperti ketidakefektifan kebersihan jalan napas berdasarkan obstruksi jalan napas dengan ditandai dyspnea, saat diauskultasi terdengar ronki, klien mengeluh batuk yang berdahak. Kemudian hipertermia berdasarkan proses penyakit ditandai dengan peningkatan suhu tubuh 37 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, akral teraba panas, takipnea. Kemudian kekurangan volume cairan. Selanjutnya, intervensi atau rencana keperawatan bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Jadi, intervensi ketidakefektifan bersihan jalan napas berdasarkan obstruksi jalan napas ditandai dengan dyspnea, saat diauskultasi terdengar ronki, klien mengeluh batuk berdahak. Nah, kemudian kriteria hasilnya, yang pertama, pasien akan batuk efektif, kemudian mengeluarkan sekret secara efektif, mempunyai jalan napas yang paten, pada pemeriksaan okultasi memiliki suara napas yang jernih, mempunyai irama dan frekuensi pernapasan dalam rentang normal, mempunyai fungsi paru dalam batas normal, mampu mendeskripsikan rencana untuk perawatan di rumah. Kemudian aktivitas perawatan, yang pertama, penyuluhan untuk pasien atau keluarga. Yang kedua, menjelaskan penggunaan yang benar peralatan pendukung semisal oksigen, mesin pengisapan, dan inhaler. Kemudian yang ketiga, instruksikan kepada pasien tentang batuk dan teknik napas dalam memudahkan pengeluaran sekret. Yang keempat, ajarkan pasien dan keluarga tentang makna perubahan pada sputum seperti warna, karakter, jumlah, dan bau. Kemudian pengisapan jalan napas, instruksikan kepada pasien atau keluarga tentang cara pengisapan jalan napas. Kemudian yang keenam, anjurkan aktivitas fisik untuk memfasilitasi pengeluaran sekret. Yang ketujuh, anjurkan penggunaan spirometer insentif.
Yang kedelapan, jika pasien tidak ambulasi, pindahkan pasien dari satu sisi tempat tidur yang lain sekurang-kurangnya setiap 2 jam sekali. Nah, ambulasi di sini kan aktivitas berjalan, di mana tahapan yang dilakukan segera pada pasien pasca operasi dari duduk sampai pasien turun dari tempat tidur. Nah, jadi di sini dia tidak mampu turun dari tempat tidur. Jadi kita pindahkan pasien dari satu sisi tempat tidur yang lain sekurangnya setiap 2 jam sekali. Kemudian informasikan kepada pasien sebelum memulai prosedur untuk menurunkan kecemasan. Kemudian berikan pasien dukungan emosi. Kemudian atur posisi pasien yang memungkinkan untuk mengembangkan maksimal rongga dada, misalnya bagian kepala tempat tidur ditinggikan 45 derajat. Kemudian aktivitas kolaboratif. Kemudian yang nomor 15, rundingkan dengan ahli terapi pernapasan jika perlu. Kemudian konsultasikan dengan dokter tentang kebutuhan untuk perkusi atau peralatan pendukung. Kemudian selanjutnya berikan udara atau oksigen yang telah dihumidifikasi atau dilembabkan. Kemudian yang 18, lakukan atau bantu dalam terapi aerosol, nebulizer, ultrasonik, dan perawatan paru lainnya. Selanjutnya, beritahu dokter tentang hasil gas darah yang abnormal. Hipertermia berdasarkan proses penyakit ditandai dengan peningkatan suhu tubuh 37 derajat 50 derajat Celcius, akral teraba panas, takipnea. Nah, jadi kriteria hasilnya itu yang pertama, pasien dan keluarga akan menunjukkan metode yang tepat untuk mengukur suhu. Kemudian menjelaskan tindakan untuk mencegah atau meminimalkan peningkatan suhu tubuh. Nah, kemudian melaporkan tanda dan gejala dini hipertermi. Kemudian ada aktivitas keperawatan. Yang pertama itu kita lakukan penyuluhan untuk pasien dan keluarga. Kemudian yang kedua ada mengedukasi pasien atau keluarga dalam mengukur suhu untuk mencegah dan mengenali secara dini hipertermia. Nah, jadi kita beri penjelasan kepada pasien dan keluarga itu bagaimana mengukur suhu untuk mencegah dan mengenali secara dini hipertermia. Yang ketiga itu ada regulasi suhu. Nah, ajarkan indikasi keletihan akibat panas dan tindakan kedaruratan yang diperlukan. Kemudian yang keempat ada lepaskan pakaian yang berlebihan dan tutupi pasien dengan selimut saja. Kemudian gunakan waslap dingin di akila, kening, tengkuk, dan lipatan paha. Nah, yang keenam ini ada anjurkan asupan cairan oral. Yang ketujuh gunakan selimut pendingin. Yang kedelapan aktivitas kolaboratif. Nah, yang kesembilan ini regulasi suhu. Ini berikan obat antipiretik, gunakan matras dingin dan mandi air hangat untuk mengatasi gangguan suhu tubuh. Selanjutnya yang C ada kekurangan volume cairan. Nah, di sini kriteria hasilnya yang pertama, pasien akan memiliki konsentrasi urin normal, kemudian yang kedua tidak mengalami haus yang tidak normal. Yang ketiga, menampilkan hidrasi yang baik di mana membran mukosa lembab, mampu berkeringat. Di sini ada aktivitas keperawatan untuk kekurangan volume cairan. Yang pertama, penyuluhan untuk pasien dan keluarga, anjurkan pasien untuk mengkonfirmasi perawat bila haus, lakukan higien oral secara sering, pantau jumlah cairan yang masuk dalam 24 jam. Pastikan bahwa pasien terhidrasi dengan baik sebelum pembedahan, manajemen cairan, tingkatkan asupan oral, berikan cairan sesuai kebutuhan, kemudian aktivitas kolaboratif, kemudian laporkan dan catat haluaran, kemudian manajemen cairan, atur kesediaan produk darah untuk transfusi, berikan terapi IF sesuai ketidakefektifan pola napas berdasarkan hiperventilasi ditandai dengan takipnea, klien tampak menggunakan otot bantu pernapasan. Pernapasan lebih dari 20 kali per menit. Nah, jadi di sini ada kriteria hasil. Yang pertama, pasien akan menunjukkan pernapasan optimal pada saat terpasang ventilator mekanis. Yang kedua, pasien mempunyai kecepatan dan irama pernapasan dalam batas normal. Kemudian yang terakhir mempunyai fungsi paru dan batas normal untuk pasien. Nah, demikian tadi ya 3 penegakan diagnosa beserta intervensi dan kriteria hasilnya. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan saya. Demikian tadi penjelasan materi kasus flu burung dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.